bukan nggak efek, tapi mungkin efektivitasnya di late game agak Berkurang. Agak berkurang Iya, dibandingkan benar. Estes. Yang Setuju. malah di late game nanti bakal lebih berat lagi, ditambah Bigetron sangat solid menurut gue untuk team fight-nya. Jadi menurut gue wise sekali daripada mengamankan Estes, sedangkan dari sisi lain Bigetron melepas Selena. Yang gue bilang Moon cukup menakutkan profesorku. Iya, kalau misalkan kita melihat dari Moon juga menengok beberapa kali pertandingan yang hadir kali ini dari Selena ya, apalagi dengan trap yang sangat optimal dan bisa dimaksimalkan untuk di early game. Hal ini yang makin lebih membuat Todak seperti seolah-olah mereka confident untuk secure the early game. Mereka udah ban dulu nih Popol Kupanya. Mereka tahu mereka tidak akan memainkan Popol Kupa kalau seandainya Selena ini benar-benar terlepas. Dan akhirnya ketika Selena terlepas, nggak ada Popol Kupa, nggak ada kontes untuk trappingnya. Dan kali ini mapping mungkin untuk early game, untuk 2 menit awal, Todak mereka bisa saja lebih mengungguli kalau misalkan Selena dari Moon mampu untuk melakukan ganking early yang cukup matang. Tapi Moy kali ini mengamankan Kufranya. Ini balik lagi ya, back in the day. Fun fact yang kami dapatkan kemarin ketika Moy itu sempat tidak bermain kan ketika di group stage. Betul. Itu jadi ketika timing itu ketemu EVOS Legends apalagi menggunakan Divider, itu yang main tuh bukan Moy saat itu. Karena Moy sedang berduka. Jadi ini merupakan sebuah informasi yang cukup sebenarnya cukup membuat KB respect sama Moy karena walaupun dia sedang berduka, tapi ketika balik lagi, ini kompetisinya MSC masih berjalan. Dia bener-bener nih gua tunjukin profesionalitasnya masih ada. Gimana menurut Talia? Iya, ini yang aku dari tadi mikir sih. Dari BTR ini kan selalu bermain late game. Apa bisa jadi Todak sudah mengetahui strategi BTR yang suka ngedrag ke late game, takutnya malah dihajar habis-habisan di early. Itu dia. Di early-nya lihat, mereka bakal ada nanti Selena. Itu bakal ngeganggu banget pergerakan. Gue jadi misalnya cukup besar. Tapi gue nggak tahu kenapa ya. Gue selalu percaya dengan adanya Bigetron yang bermain, entah di playoff MPL ataupun di MSC, dia tuh bakal selalu membawa ke late game. Even itu ada brand atau tidak. Ya, menurut gue gitu, nggak tahu kenapa emang playstyle-nya agak sedikit lama atau gimana, jadi mereka tuh tidak terlalu masalah menggunakan hero scaling. Tapi di sini problemnya adalah Haritnya bisa saja tercounter Esmeralda. Iya, tapi balik lagi sih kalau misalkan melihat dari Digi Todak, juga. mereka melakukan ban terhadap satu buah Barats yang artinya Bigetron Alpha harus mulai consider ke arah Alice nih. Karena bisa saja teman-teman dari Todak ini mengamankan hero-hero seperti Alice untuk salah satu hero scaling di late game-nya selain Esmeralda, dan kali ini Glue bahkan juga di-ban. Wow. Hero-heronya Ripo sih ini dibuang banget Respect sekarang. banget. Hero-heronya Ripo ada satu sih yang kalian mungkin lupa dan pasti menurut gue bisa didapatkan nama dia. Pakito. Salah, Apa? Baxia. Baxia ya. Baxia untuk Kemakan counter sih. Esmeralda. Tapi kemakan sih kalau Bener misalkan untuk 3 kayak gini. Iya benar. Baxia. Jadi karena kita mungkin menurut gue ya, Bigetron punya 3 short damage. Dia nggak terlalu takut karena mereka tuh bakal coba Ripo dengan Baxia. Baxia hero Ripo juga loh. Jangan salah. Di playoff, Ripo itu cukup bersinar dengan Baxianya. Iya, bahkan beberapa kali untuk kontes dari landing phase-nya juga bisa dimenangkan. Tapi kalau misalkan menengok seperti ini ya, nggak cuma Baxia sih, aku kalau mikirin hero-nya Ripo, Yuzong juga bisa aja diambil loh sekarang. Karena ini adalah 3 hero yang akan sangat memanfaatkan sekali dari segi positioning. Dan kalau misalkan ditabrak Yuzong, ini agak sedikit PR untuk Esmeralda, apalagi Kufranya kalau seandainya dia udah melakukan Tyrant Revenge. Oh, oke. Iya, Gimana Talia? Iya, aku ngelihat ini tapi menurut KKB adanya Kufra, Harit ke counter nggak ya dengan Chrono Dash-nya dia? Itu menjadi salah satu natural counter Iya juga sih. kan? Bouncing Ball sih Bouncing lebih tepatnya. ball-nya Dia agak sedikit terganggu dengan Chrono Dash-nya, tapi balik lagi membawa Digi adalah sebuah tanda tanya. Kali ini Bigetron Alpha mau bermain Digi seperti apa? Apakah ini bakal jadi Digi cover yang benar-benar agak sedikit annoying? Kontes juga untuk Tyrant Rage karena agak sedikit mengganggu dengan Tyrant Rage, dan ini bakal di counter pakai 1 buah time journey. Oke, Profesor dan Talia, ini ada pantun ya dari Indonesia, kita bacakan biar semangat dulu ya. Baik. Juara 1, juara 2. Cakep. Indonesia yang nomor 1 nggak ada 2. Nggak ada Sedap. dua. Terima kasih Arya Wira semangatnya. Dan Terima buat kalian kasih. semua di kolom komentar jangan lupa semangatnya berikan yang terbaik. Ingat ini Indonesia sedang bertanding dan juga nanti di match yang keempat ada Indonesia juga. Tapi kita bakal kawal MSC 2021 ini sampai selesai. Dan bahkan karena ada sebuah Cloud, dia memakai counter dari seorang Cloud. Kali ini Wow, langsung Beleric. saja ada Beleric yang diamankan. Dan melihat Beleric seperti ini, bisa saja bahkan Belericnya ini untuk Ripo sih. Pasti Ripo. Beleric first time in MSC. Pasti. Dan ini benar-benar deny pick juga untuk mengkontes Hellcard sih. Gak cuma Cloud-nya sih.
Todak ini kan terkenal dengan tipikal-tipikal playstyle yang ngambil pick off-nya juga kan. Culik-culik. Nah, kali ini udah ada sedikit udah ada sedikit ekspresi yang dimunculkan oleh teman-teman Todak dan bahkan dari Cikunya kayaknya either dia pakai Cloud ini kayaknya bakal ditaruh di Godland atau di jungler ya. Mereka masih butuh satu damage dealer lagi sih sejujur-jujurnya. Karena Esmeralda di EXP lane ketemu sama Belerik ya oke lah kalau misalkan untuk early dia mungkin bisa zoning out, tapi misalkan udah di late game ya agak berat. Jadi ternyata Esmeraldanya bakal ditaruh di gold lane mungkin sekarang. Iya, berarti ini Uranus. udah pasti Cloud menjadi jungler ya. Oke. Tapi Cloud menjadi jungler, tapi kalau menurut gue pribadi ini agak sedikit untung menurut gue liat Bigetron dengan adanya satu orang Belerik. Walaupun 3 awal pick dari Bigetron tercounter dengan Esmeralda. Ya, Tapi kita bakal lihat. terkontes banget ya. Terkontes banget. Makanya kita bakal lihat seperti apa permainan di dalam sana. Tapi Ini dia Bigetron Alpha dengan Matilda, DJ Harit Carry, Belerik Todak dengan Selena Kufra, Esmeralda Cloud, Uranus. untuk kali ini Thalia Apa dari segi traffic. Kita nggak melihat timnya dan nggak lihat gameplaynya. Traffic dari Todak dan juga Bigetron. Menurut Thalia? Aku percaya dengan adanya Kari dan Belerik sih. Ini counter pick dari Bigetron, jadi aku BTR. Oke, BTR. Profesor KB. Late game secure Bigetron Alpha. Let's game secure Bigetron Alpha. Tapi buat kalian sama di Indonesia, nggak ada pilihan harus mendukung tim Indonesia. Jadi kita bakal langsung menuju ke Lane of Dawn MSC 2021. This is it. Akankah Indonesia mengangkat pialanya lagi di tahun ini? Langsung saja kita dukung masuk ke Lane of Dan Dawn. jangan lupa untuk spam di kolom komentar hashtag IndoPride, IndoPride-nya yes. untuk mendukung tentunya teman-teman yang sedang bertanding baik dari Bigetron Alpha atau nanti di match yang keempat ada EVOS Legends. Oke. Tapi belum apa-apa, ini di early aja udah di-cutting mininya langsung di bottom lane. Oke, Ciku harus menggunakan retribution-nya. Dritz kali ini menjadi satu buah digi winner sepertinya. Tapi ternyata para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka memilih untuk mendapatkan satu buah rotasi di arah mid-nya. Momo di sana bersama dengan seorang Moi benar-benar ditemani begitu saja. Dan bahkan kita lihat di sini. Ya kalau misalkan melihat dari pergerakan teman-teman Bigetron Alpha, mereka bahkan belum melakukan rotasi yang benar-benar terlalu over, tapi itu sekarang first blood kali ini sudah dimunculkan Digi winner dan bahkan junglernya Ciku dimakan begitu saja. Moon harus mendapatkan satu buah jungle-nya terlebih dahulu, tapi ternyata Rainbow juga bakal coba dipaksakan keadaannya. Diambil oleh seorang Momo. Oh my god, Esmeralda menggunakan purple buff di awal dan bahkan Rainbow menahan retribution-nya. Rainbow. Kenapa lebih memilih untuk menahan dibandingkan untuk mendapatkan satu buah retribution di sana, Profesor? Ya, aku juga nggak tahu sih apakah itu mungkin karena dihalau dengan jarak yang mungkin sudah terlalu diving sih. Kalau misalkan sekarang melihatnya Dreams juga kalau misalkan kita lihat di bagian top lane, dia benar-benar nempelin Cikunya banget. Dia kejar Cikunya kemanapun Ciku bergerak. Oke, jadi sama-sama mengganggu ya. Tapi di sini posisinya Thalia kalau misalnya agak di arah late game nanti, yang lebih berasa tuh dari Ciku ketimbang Rainbow. Kenapa? Iya. Rainbow masih bisa ngeluarin poke damage. Benar-benar, tapi ya ini kita lihat karena ada Kufra, Esmeralda, Uranus harusnya sih masih bisa menjadi kerupuk di late game sama Kari ya. Yes, benar banget, bakal jadi kerupuk banget. Tapi Dreams bakal ngeriset semua skill bomnya dulu, biar 3 bomnya muncul lagi. Ciku harus balik, dan bahkan Rainbow kali ini berhasil mendapatkan satu orange buff. Dipaksa ke arah seorang Moi, dipaksa kali dengan Arcade One dari seorang Kayeye, dilempar begitu saja lele dari seorang Moon, tapi ternyata hanya ngelewatin ketek dari para pemain dari tim Bigetron Alpha saja. Belum ada yang terkonek sama sekali, tapi di sisi lain sudah ada Falling Star Moon menaik ke arah 3 orang. Bahkan kali ini langsung aja di reset turtle-nya. Flicker sudah ke arah belakang, Ripple terkena satu buah lele, tapi ternyata ada satu buah soul bomb membuat seorang Moon terkena sakit sekali. Bulir-bulir jeruk terbaik Indonesia memberikan damage yang cukup besar terhadap seorang Moon. Padahal di early game, tapi lihat Cikunya Thalia. Cikunya cukup sekarat dan langsung dipop-up aja Blazing 2 mencoba untuk didapatkan. Kali ini Ki berhasil mendapatkan shutdown terhadap Ciku. Kombinasi Kayeye bersama dengan seorang Dreams. Lihat Kayeye menimbulkan mimpi yang indah dan bahkan mimpi buruk untuk tim dari Todak. Sedangkan pasukan dari Bigetron Alpha berjaya mengamankan 2 poinnya kali ini. Thalia dan juga Profesor KB. Iya, bahkan reset demi reset dilakukan oleh seorang Dreams. Dia juga bawa tenacity, makanya dia agak cukup tanky di depan sana ketika Ciku mencoba untuk melakukan setup, ngambil poin-poin kill dari Dreams. Rainbow bahkan dia tidak peduli sama turtle-nya. Oke, Moi di belakang sana, apakah coba dipasang menuju ke arah seorang Rainbow. Dikabar oleh seorang Pilot Rainbow. Dibalikan keadaannya, What satu poin the diamankan. Looking for double kill. Ngomong gak boleh pulang, mau jadi koi, tapi segini kalau saya soal belum Jeko down. Oh my god. Permainan yang luar biasa. Ripo lagi-lagi menyelamatkan hari, bukan hanya laut Bigetron tapi Rainbow kali ini terselamatkan jiwa dan raganya.
Sementara itu tanpa membuang waktu langsung aja diamankan untuk turtle yang pertama oleh seorang Karimun. Cukup sekarat, Yapit kali ini Ki mencoba untuk mengincar dan mega kill berhasil didapatkan oleh Ki. Matilda mega kill di early game ini bukanlah hal yang baik. Bahkan Thalia kali kita bakal lihat Cikunya masih level 5. Terpaut satu level oleh seorang Rainbow dan bakal disusul oleh seorang KYY jungler. Dan ingat, Cloud itu hero yang cukup berat di early game. Cloud tidak punya damage di early game, Profesor dan juga Thalia. Cloud butuh waktu. Tapi ketika di late game nanti, Cloud ini bakal sedikit kesulitan melawan Kari berbeda dengan melawan Granger. Karena stacknya bakal tembus lewat WON-nya. Ini berat banget untuk Ciku, dia tumbang 3 kali dan bahkan dia masih level 5 sebagai jungler. Dan lihat bagaimana Rainbow dipaksa begitu saja oleh seorang Rainbow. Ada poin di depan sana. Ripo masih ulangan ultimate dibuka untuk seorang Momo saja. Biarkan dia mendekatkan Rainbow. Tapi Rainbow masih bisa mengejiggle. Ada poin di sana. Jiggle-nya bahkan didapatkan oleh seorang KYY. Mengawal dengan baik. Kali ini pas Pambo. Pasukan pengaman Rainbow. Sementara itu di bagian bawah Cloud, Ciku masih berusaha untuk mengumpulkan stacknya karena seperti yang Ranger Mas bilang, Cloud ini butuh power spike ya. Betul. Dimana harus ada Demon Hunter dan juga Golden Staff terlebih dahulu. Betul bukan sembarang, betul. Momo di bottom lane, bakal coba dibasah. Ada Ciku di sana, stacknya copot, lihat. Blazing Blade hanya clear minion saja, nggak ada damage tambahan. Bahkan Ripo yang datang dengan tiba-tiba, kalau Ciku ditempel oleh seorang Ripo bakal tumbang. Di top lane sana, dipaksa oleh dengan Rainbow. Oh my god, lagi-lagi Bigetron menunjukkan taringnya di game pertama kali ini. Bahkan 7 game, membuat Todak tak berjaya. Saling berusaha untuk membalaskan dendam, tapi kali ini Ciku keadaannya cukup terpressure. Bahkan kita lihat di area bottom lane saling cutting minion udah langsung ditungguin aja di river karena akan ada datangnya turtle sebentar lagi. Gila, jujur ini kayaknya cukup egois sih, tapi egois yang bagus banget. Damage-nya besar banget kami. Langsung dipasang sekali ke belakang Ciku. Where are you going? Nggak boleh pulang. Maunya digoyang, bahkan lagi-lagi kayaknya menjadi nightmare untuk seorang Ciku. Kali ini mencoba untuk balaskan dendamnya. Falling Star berhasil untuk menyelamatkan seorang KYY. Flicker digunakan gitu saja, KYY harus shutdown. Bahkan Rainbow fokus ke arah turtle-nya. Dibalikan keadaannya. Spinning Light Tool dikeluarkan. Mau menjadi pilihan. Nggak ada flicker lagi. Dan lihat Ripo-nya mengikat semua yang ada di sana. 2 versus 1. Rainbow mendapatkan seorang poinnya. Maunya dijauhkan begitu saja. Jiggle tapi Lele terkena seorang Rainbow. Dan bahkan terlalu sakit. Shutdown didapatkan. Ripo membalikan keadaan kali ini. Para pemain dari tim Bigetron. Untung nggak untung nih Thalia. Sebenarnya ini dari Bigetron nggak rugi sih, cuman seenggaknya dia hanya kehilangan 1 member. Sementara itu kali ini Ciku mencoba untuk dikejar aja dari seorang Dream. Lagi-lagi nggak mau meninggalkan Ciku sendirian. Dreams terus saja nempelin, membuka vision juga bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Bahkan kalau misalkan melihat dari level perbandingan jungler, Ciku lihat level 7, Rainbow level 9 ini. Kalau dibilang rugi, sebenarnya nggak rugi sama sekali dari Bigetron Alpha. Hanya saja seperti yang tadi KB bilang ya, KYY ini playstyle-nya cukup egois karena dia dapat kill yang cukup banyak. Makanya dia bikin NOD duluan. Dia tahu dia benar-benar langsung ada single kalau belakang sana. Rainbow masih coba untuk nge-jiggle. Ini masih lebih sabar para pemain dari tim Todak juga nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka masih menunggu permainan dari seorang Ciku di arah bottom lane. Kali ini Ciku berusaha untuk mengumpulkan poin, sementara itu Dreams mencoba untuk di-shutdown aja. Kali ini. Oke, Metis kami menuju arah Ciku. Synchrovision, Chrono Dash berhasil mendapatkan 1. Luki double kill. Ada terorist di sana. Rainbow terbebas begitu saja. Tak ada yang bisa mengalau sama sekali. Double kill, Luki triple kill dan Matt berhasil kabur. Ganteng doang jago. Kali ini dari seorang Matt berhasil mendapatkan 2 poin tambahan untuk tim Bigetron Alpha. Wow, menurut aku kena bait nggak sih tadi? Kena bait, tapi Matt ternyata kali ini tercutting Thalia. Langsung aja dari area mid lane berhasil di shutdown seorang Harit. Kali ini Ripo datang mencoba untuk membalaskan dendam. Moon cukup sekarat, masih ada flicker untuk menyelamatkan diri. Masih bisa selamat dari sergapan seorang Ripo. Wow. Betul, bukan sembarang betul. Tapi kali ini Formis sepertinya agak sedikit struggle ya. Karena dia di late game nggak boleh ketemu Kari sama sekali, Profesor. Dia ketemu Kari aja. Rontok sih harusnya. Dia makanya kayak nge-mirroring gitu apa yang dilakukan sama pergerakannya Rainbow. Kalau misalnya tembus, true damage-nya bakal tembus, tapi balik lagi ya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau dari segi damage ini KYY ini yang harus lebih diperhatikan karena
Kayak yang tadi bilang aku di early game juga dia cukup egois, dia bikin Necklace of Durance duluan. Karena apa? Karena dia udah tahu efek yang dihadirkan dari Soul Boom-nya benar-benar bisa dimanfaatkan. Tato sudah diamankan, coba dipasang begitu saja. Matt menuju ke arah Messi 2 telah dikeluarkan. Dia terlalu besar, mau mendapatkan 1 buah. Tapi Matt lihat jago doang, ganteng juga. Dan bahkan kali ini maunya gak boleh pulang, maunya dikoyak. 1 hilang, Ciku menjadi pilihan. Ciku, where are you going? Nggak bisa pulang karena di sini lihat. Dari Bigetron Alpha hanya kehilangan KYY. Pertukaran cukup worth it. Yes, pertukaran yang cukup menguntungkan sekali bagi Bigetron Alpha. 2 ditukar 1, sementara itu di bagian bawah Matt juga berusaha untuk mendapatkan objektif lagi. Tapi ternyata turret di atas sudah hancur. Sudah hancur begitu saja berkeping-keping Thalia dan di arah bottom lane. Harit mencoba untuk menahan seorang Moon. Tapi ingat Harit, man, kalau dia tahu ada seorang Moon, Ciku datang, Synchrovision, Chrono Dance, terus sakit damage-nya. Oh my god, KYY looking for 1 poin lagi tambahan. Rainbow menaju, menuju ke arah seorang Ciku. Dan Ciku tumbang di arah base-nya. Pasukan Toda kali ini tak berjaya menyelamatkan 1 turret dari bottom lane dari Bigetron Alpha. Yes, kali ini Formis datang untuk membackup, tapi sudah ada reverse time mencoba untuk dijadikan geprekan aja. Gak mau terlalu agresif lagi dari seorang Kari, pukul mundur sejenak. Iya, bahkan kali ini kayak mereka butuh objektif banget sih, karena mereka juga harus benar-benar lebih unggul dari sisi objektif. Kari apalagi kalau misalkan kita ngomongin masalah turret, dia tidak terlalu on turret banget. Dia bukan tipikal yang pushnya benar-benar cepat. Tapi untuk merontokin hero-hero seperti Moy, Momo, Formis, ini bakal jadi makanan banget seharusnya. Itu. Dan lihat Dreams ya kena lele tapi nggak mau dipaksa. Ada time journey. Tyrant Rage bakal literally nggak worth it. Ripo, Blade Armor. Bahkan Ripo udah menyiapkan Blade Armor untuk 1 by 1 situation oleh seorang Ciku. Di sana damage dari Matt udah menggunakan terkritikal yang cukup sakit. Momo gak salah masuk begitu saja. Mau sampai dikeluarkan langsung critical karena belakang dan bahkan dipaksa oleh seorang Matt. Synchrovision Chrono Dance. Ganteng doang, jago juga tapi Rainbow ternyata pengen menjadi opa-opa dan dapat 1 poin taman. KYY yang udah kelasitnya lagi dan lagi. Dikati begitu saja oleh seorang Ripo di depan sana. Mengawal pergerakan dari para pemain dari Bigetron Alpha tapi Formis mau nggak mau harus melakukan tugasnya. Dia bertugas untuk negaranya mengcutting minion di arah top lane. Yes, dan kali ini dari Bigetron Alpha langsung berusaha untuk mengamankan Lord yang pertama, Lord yang belum manage. Dan ini tidak ada kesempatan sekali bagi Todak untuk mengkontes. Langsung aja free banget. KYY dia cuma ngezoning out di depan, recall karena dia tahu sih dia punya guided wing dan di belakang ada Dreams dengan setup yang cukup manis. Formace bahkan untuk melakukan cutting minion, well dia harus mikir-mikir untuk sekarang karena tapi dia dapetin purple buff, iya. Iya, balik lagi sih. Kalau misalkan untuk Kari di late game, dia nggak terlalu butuh-butuh banget untuk dari purple buff. Ini dia perbedaan dari kedua jungler. Balik lagi, KDA akan sangat berpengaruh karena Ciku juga terkadang dia bermain untuk melakukan kill agak sedikit tinggi intensitasnya. Namun dengan Rainbow yang dia setup assist-nya juga dapat, lihat bagaimana 6 assist dia dapatkan game kali ini. Ternyata Rainbow di belakang sana, Formis gak bisa bertahan dengan cukup jalan. Cukup rontok, udah gua bilang. Nggak boleh bertemu dengan sama seorang Rainbow sama sekali. Dan bahkan Rainbow, kalau nanti dia udah punya 1 buah Thunderbelt, itu bakal bisa sakit lagi ke arah Esmeralda. Esmeralda bakal bisa bonyok abis-abisan, nggak bisa ditahan sama sekali damage dari seorang Kari kali ini. Lihat, mau di bawah sana, Synchrovision, Chrono Dance, Ripo mengawal semua permainan dan bahkan kali ini semua menandi oleh seorang Ripo, bukan Dreams, bukan KYY, tapi Ripo yang menjadi tank bayangan untuk kali ini. 2 pemain tersisa dari para tim Todang, apakah pasukan Indonesia berjaya mendapatkan game yang pertama? Melalui 2 dikeluarkan, KYY menjadi pilihan, Flicker masih ada, dan bahkan Ciku gak punya apa-apa lagi. DCC Indonesia bakal coba untuk mengamankan game pertamanya. Difokusin begitu saja oleh seorang Ripo, terlalu memaksakan. Formes harus hilang, Moon harus hilang, dan wipe out hampir saja didapatkan oleh tim Indonesia. Game yang sangat cepat sekali berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha di game yang pertama. Dan ini agak berbeda dengan statement saya yang pertama tadi. Iya, kenapa? Agak cepet ya. Iya, 11 menit kurang lebih. Kayak balik lagi ya, karena tadi sempat Ranger Emas bilang bahwa late game itu ada atau tidak adanya brands kan? Iya makanya. Tapi statement saya sepertinya salah. Enggak. Sementing Ini bodoh. keren nih ada backgroundnya bodoh. Langsung inilah dia yang tadi draft yang sudah bertanding juga. Langsung kita lihat dari sisi itemnya ini. Cukup menarik menengok bagaimana Dreams bahkan mengamankan first itemnya dia ada di Dominance Ice. Dan setelah itu dia bikin Athena Shield untuk menghindari deal damage dari Momo dan juga Moon. Dan KYY sih, tadi aku sempat bilang kan bahwa playstyle KYY ini cukup egois. Kenapa? Karena dia bikin NOD duluan, dia nggak peduli sama yang namanya efek dari cooldown reduction. Dia ini egois untuk timnya. Jadi dia yakin dia bikin damage deal duluan, dia mainin penetrationnya. Dia juga kill banyak banget, 8 poin kill bahkan tadi unstoppable kita lihat Ranger Emas dan juga Thalia di menit-menit awal.
Makanya di sini kita sempat melihat beberapa kali Ciku juga tertangkap oleh Circling Eagle. Daripada seorang kayak Matilda di awal game seperti ternyata masih efektif sekali untuk melakukan dealing damage dengan scaling dia dari Soul Bloom. Dan sementara itu kalau misalkan melihat dari sisi item lainnya, Ripo juga mengamankan